Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan untuk mengucapkannya. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan lengkap bab solat dan juga zakat dari rukun Islam kita. Dan kita akan masuk pada malam ini insyaAllah pasal ke-11 tentang masalah puasa. Materi pertama adalah definisi puasa dan waktu turunnya perintah wajib puasa itu. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, yang harus dibangun dalam jiwa setiap muslim dan muslimah, ibadah itu mudah dan nikmat. Itu kasus, itu pondasinya. Sehingga tidak ada kejenuhan, tidak ada merasa malas, tidak ada merasa berat dengan ibadah. Yang biasa membuat kita jadi berat melakukan sebuah ibadah itu karena kita sudah membangun pondasinya, kayaknya berat nih puasa. Sebulan gak makan dan minum. Lalu kita terbawa dengan arus bisikan syaitan itu. Padahal tidak makan, tidak minum hanya dari pagi sampai maghrib saja. Dari maghrib sampai subuh makan sampai capek. Artinya bukan semuanya tidak boleh makan dan minum. Ini ikhwah di pengajian tidak boleh lagi minum dengan tangan kiri ini. Saya lihat minum tangan kiri, tangan kanan. Baca bismillah. Jangan lupa. Jadi puasa itu bukan sesuatu beban. Tetapi dia sebuah ibadah yang indah, yang nikmat. Sampai Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kalau bukan karena 3 hal, maka aku tidak ingin hidup sesaat pun di muka bumi ini. Lalu beliau sebutkan yang paling pertama sekali adalah menikmati haus dan laparnya di siang hari Ramadan. Karena dinikmati itu sebagai ibadah. Kemudian nikmatnya meninggalkan tidur di malam hari, ya. Ranjang pada saat malam hari karena sholat malam dan juga berduduk sama orang-orang saleh. Tapi puasa ini kenikmatannya justru di situ. Makanya pada saat kita berbuka puasa, tadi saya dengar Masya Allah ada 350 box. Mudah-mudahan puasanya semua diterima oleh Allah SWT. Dan puasa benar. Bukan di karang-karang. Hanya karena mau dapat nasi box. Jadi itu sangat bagus. Dan orang yang terbiasa mengerjakan puasa sunnah, nanti puasa wajib jadi ringan buat dia. Orang biasa Senin Kamis, biasa puasa Iyamul Bid, begitu tiba Ramadan biasa aja bagi dia. Ini yang malas-malas puasa ini. Sepanjang tahun 11 bulan tidak pernah puasa, selalu kerjasama sama syaitan. Besok Senin kayaknya tidak usah puasa nih. Iya nggak usah puasa. Lalu syaitan buatin program tuh, kan jam 7 pagi keluar rumah, nanti haus, biasa minum teh panas di kantin, biasa begini dan begitu, akhirnya nggak puasa, bukunya kosong terus dari amal itu. Puasa sangat berhubungan dengan masalah kesehatan. Karena saya pernah berikan gambaran, badan kita ini ibarat mesin. Kalau mesin ini sudah rusak ini, masuk panas, dingin, asam, manis, pedas, bahkan kita tidak pandang. Ya. Kadang-kadang kita habis makan bakso panas, minumnya es setelah itu. Habis itu makan rujak yang pedas, campur aduk semuanya. Ini kalau mesin rusak semua ini. Ya. Mesin mobil aja dengan kekuatan sekian banyak kuda, itu kan diistilahkan, tetap butuh servis. Nah Ramadan itu setahun sekali, dari 11 bulan kita pakai perut kita, tubuh kita ini diistirahatkan, diservis. Makanya kalau habis Idul Fitri, biasanya makan sedikit aja udah kenyang. Seperti itu karena sudah sehat kembali. Ya. Maka jangan jadikan beban puasa itu. Itu yang saya ingin titik-beratkan di awal. Pondasinya puasa dan ibadah yang lainnya semuanya nikmat dan mudah. Poin hanya masalah definisi puasa itu sendiri. Puasa menurut bahasa atau etimologi adalah menahan diri. Sedangkan menurut syariat atau terminologinya adalah puasa menahan diri dari makanan, minuman, hubungan suami istri, dan semua perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat ibadah. Kalau kita mulai dari akhir definisi dengan niat ibadah, maksudnya tidak ada urusannya sama manusia. Bukan puasa karena tidak enak sama atasan, tidak enak sama pasangan, tidak enak sama kerabat, tidak enak sama lingkungan, enggak ada.
ada manusia ini semua atau kita sendirian hidup di muka bumi ini, mereka tidak ada, tetap aja saya puasa. Ada orang semua ini atau tidak ada, tetap aja saya sholat. Ada manusia sebenarnya tidak ada, tetap aja saya zakat. Tetap aja saya melakukan ibadah. Pokoknya selama itu perintah Allah, walaupun saya sendiri saya kerjakan. Jadi gak ada hubungannya sama manusia. Rugi sekali kalau hanya karena manusia. Kemudian juga di sini memang menahan diri dari makanan dan minuman serta hubungan suami istri. Yang dimaksud adalah hubungan biologis. Tapi kalau selama itu hanya cumbuan saja dibolehkan. Karena membatalkan puasa itu justru klimaksnya, ya. Itu yang hampir disepakati oleh semua jumhur ulama. Tapi tentu orang lebih baik menghindar, apalagi yang muda-muda ini. Dan jangan pernah menikah di akhir Sya'ban. 2 hari lagi mau Ramadan, kirim undangan. Batal lah puasanya semua. Bulan nikah itu bulan Syawal. Makanya Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Nabi SAW menikahi aku di bulan Syawal. Bahkan umumnya ummahatil mu'minin di bulan Syawal. Sampai diistilahkan Syawal adalah bulan pernikahan. Setelah Idul Fitri. Jadi antum ada spare 11 bulan. Gitu kan? Bisa bersama-sama sama istri. Baik, selanjutnya di situ ada batasan terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Sunnahnya kita menerlambatkan sahur sampai menjelang terbit fajar, maksudnya waktu subuh. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan kalau azan yang kedua dari azan yang di zaman Nabi SAW dari Ibnu Maktum dan Bilal, barulah berhenti makan dan minum. Dan juga ada sabda Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada hajat makan dan minum dan dia mendengarkan azan, maka dia selesaikanlah hajatnya. Artinya kalau dia tahu memang dia bisa menghabiskan sebelum selesai azan. Jadi jangan azan baru ambil 1 piring, nggak bakal habis. Tapi orang kalau lagi mau minum obat, tehnya tinggal sedikit, dia mau habisin nggak ada masalah. Dan tidak usah hubungkan teman-teman, ini sebentar saya nggak makan dan minum ini, maka perutnya dipenuhkan dengan segala macam makanan. Tidak usah. Sugestinya keliru kalau begitu. Tadi akhirnya ada orang airnya sudah sekian liter, tehnya sekian liter, sirup begini, akhirnya sakit perut nggak bisa kerja. Ya. Tak usah berpikir seperti itu. Bahkan kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sahur kalian adalah kurma, dan sebaik-baik makanan buka puasa kalian adalah kurma. Sahur diterlambatkan, kemudian buka puasa disegerakan. Begitu azan, sudah buka puasa. Poin B-nya, waktu turunnya perintah wajib puasa. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dianya besar kata ganti Allah mewajibkannya kepada umat-umat terdahulu sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berarti dari ayat ini kita fahami puasa Ramadan bukan hanya perintah Allah kepada kita saja, tapi kepada umat-umat sebelum kita memang sudah menjadi sebuah perintah. Walaupun ada pendapat sebagian ulama tafsir yang mengatakan orang-orang sebelum kita juga diperintahkan puasa tapi belum tentu Ramadan. Bisa saja bulan lain. Tetapi dari zahir ayat ini kelihatannya memang Ramadan sudah turun-temurun ini adalah puasa yang wajib. Kemudian juga perintah yang mewajibkan puasa ini turun pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua setelah hijrah. Jadi 13 tahun fase Mekah nggak ada puasa Ramadan, belum diwajibkan. Tahun pertama pun hijrah 1 tahun setengah tepatnya hijrah Nabi SAW ke Madinah juga belum ada perintah puasa. Nanti sebelum perang Badr, karena perang Badr terjadi di bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah. Di situ sudah turun perintah untuk berpuasa Ramadan. Materi keduanya, tadi itu materi pertama tentang definisi puasa dan waktu diturunkan perintah puasa. Materi kedua, keutamaan puasa dan manfaat-manfaatnya. Dan ini sangat wajar teman-teman sekalian, adalah motivasinya atau motivatornya. Saya sudah sering bahasakan setiap kali antum mau melakukan satu perbuatan ibadah, cari tahu keutamaannya.
Karena keutamaannya ini nanti akan mendorong kita untuk mau selalu semangat mengerjakan. Mau rajin sedekah, baca keutamaan sedekah. Mau rajin sholat malam, baca keutamaan sholat malam. Mau rajin bakti sama orang tua, baca keutamaannya. Semuanya. Bahkan keutamaan ini dianjurkan oleh para ulama diulang-ulangi. Karena kan ada sebuah hadis, kita tersentuh justru setelah 7 kali dibaca, 10 kali dibaca. Wajar itu. Ya. Nah, keutamaan puasa, di poin A, keutamaan puasa, disebutkan dan ditegaskan dalam hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, yang kita bisa dapatkan adalah hadis riwayat Ahmad nomor 15.844 yang berbunyi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qital." Puasa itu adalah perisai dari neraka sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian untuk perang. Ya, untuk perang. Artinya perisai itu sangat berguna sekali di zaman dulu. Lemparan panah, lemparan tombak, sabetan pedang, semua bisa ditangkis dengan perisai. Ya. Maka berarti kita bisa menangkis ya, serangan neraka ini atau masuknya seseorang dalam neraka dengan puasa. Jadi ini bahasa kiasan yang sangat luar biasa, tinggi sekali maknanya. Artinya betul-betul kita akan tertameng dari api neraka hanya dengan puasa itu. Sebagaimana juga nanti kita lihat bahwasanya 1 hari puasa di jalan Allah, sunnah atau wajib, itu akan menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun. Itulah hadis setelahnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2840 dan Imam Muslim 1153. Kata baginda Nabi SAW, "Man shama yawman fi sabilillahi azza wa jal zahzahallahu wajhahu 'anil nari bidzalikal yawmi 70 kharifa." Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah yang maha suci dan maha pemurah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka disebabkan puasa hari itu sejauh perjalanan 70 tahun. Ya, dan ini keutamaan yang luar biasa kata ulama, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Ini teman-teman tadi yang puasa hari Senin, ada masalah apa? Nah, putuskah tangannya? Butakah matanya? Habiskah tenaganya? Enggak. Jadi orang yang tidak puasa, was-was. Rugi antum nggak puasa, kenapa nggak puasa? Kecuali punya udzur-udzur syar'i. Dan memang ibadah itu teman-teman seperti bola salju, harus selalu digulirkan. Nanti dia makin besar, makin besar, makin besar. Kalau masih ingat dulu contoh rasional saya katakan, kita ini sama syaitan seperti orang yang lomba lari. Kalau antum tetap di garis start, syaitan di sebelah kita, dia bisa membuat kita ini tidak semangat. Seperti kalau musuh di sebelah kita, kamu lemah, kamu nggak kuat, kamu pasti kalah. Kita terganggu dengan itu. Dan dia leluasa melakukan, bahkan dia bisa menusuk, bisa menendang, bisa menarik kita. Karena kita nggak lari-lari nih. Tidak memulai ibadah itu. Kalau antum sudah mulai Senin, Kamis puasa, sudah mulai masuk Ayyamul Bid, sudah mulai itu seperti orang yang sudah mulai lari. Musuh kita kalau dia tidak lari juga mengejar kita, dia nggak bakal dapat kita kan. Maka dia mulai berlari, tapi beda godaannya orang yang sedang berlari dengan orang yang diam di tempat. Kalau orang berlari, dia teriak, kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang tidak. Bisa dia jangkau, bisa tidak. Kalau antum lebih cepat larinya, maka dia nggak bisa jangkau itu. Maka ibadah harus mulai dilakukan. Kalau enggak kapan? Kira-kira kapan antum memulai ini? Kalau bukan sekarang. Itu jadi sebuah poin penting. Mumpung masih muda, akhi dan ukhti, mumpung masih sehat. Kecuali punya udzur syar'i berbeda, ya, berbeda. Kayak pengantin baru mungkin terpaksa dia batal. Mungkin orang musafir, sakit, ya, mungkin diundang oleh orang dipaksa buka puasa. Kalau sunnah mungkin. Tapi kalau tidak ada udzur, masih kuat, masya Allah. Tapi kan haus, Ustaz, lapar, semua juga orang rasain itu. Tapi dengan seteguk minuman di saat buka puasa hilang semuanya. Kemudian juga yang ketiga adalah doa orang puasa diijabah. Apa yang dia sampaikan. Selama mulai menahan diri dari azan subuh sampai saat buka puasa. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim, dan juga ini lafadznya Ibnu Majah riwayatkan di nomor 1753. Kata baginda Nabi SAW, "Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak akan ditolak saat ia berbuka.
Sampaikan hajat yang paling tinggi, yang paling dibutuhkan. Bahkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, sesungguhnya orang yang puasa itu diijabah doanya selama dia dalam puasanya itu. Jadi mulai pagi, subuh sampai maghrib. Ya. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman, kalau misal, ini contoh rasional, seseorang di antara kita dipanggil ke istana presiden kah, atau ke mana tempat seorang yang punya kedudukan, kemudian dia mengatakan, kalau yang datang kepada saya di jam sekian, maka saya akan terima semua jadi tamu dan apa saja yang dia mau dikasih. Misal pembebasan tanah, jabatan, mungkin orang semua pada antri. Kalau perlu minuman makanannya dipegang. Atau pagi kalau dikasih syarat, boleh tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Mungkin orang semua akan lakukan. Harus datang pakai baju hitam atau jas hitam, baju kemeja putih. Pasti dilakukan semua. Hanya karena salah satu hajat dunianya diterima. Orang puasa, akhi dan ukhti, pahalanya besar dan doanya mustajab. Langsung Allah SWT terima. Kalimat Nabi SAW tidak ditolak, artinya pasti diterima. Bismillahirrahmanirrahim.